Welcome back to Crypto Chain ID. Halo sobat Crypto Chain semua seluruh tanah air. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, dilimpahkan, dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar portfolio kalian teman-teman? Masih pada nyangkut nggak? Ya salam. Kalau saya sih masih nyangkut dalam banget ya di beberapa koin favorit kita seperti Shiba Inu, Baby Dogecoin, Dotsila juga masih ya, Shinobi juga sepertinya, dan di Ethereum, Binance dan BTC Bitcoin ya, absolutely jatuh banget ya harganya kali ini setelah kemarin menyentuh ATH-nya di harga 900 juta lebih, sekarang turun banget. Dan kalau kita melihat prediksi dari beberapa pakar, beberapa analis cryptocurrency di Amerika sana ya, di Eropa dan yang lain-lainnya itu ini bakalan jatuh lagi ya di harga terendahnya. Tapi ada kabar menarik ya, baru saja kabar menarik ini saya simak dan aneh rasanya kalau misalnya kita dapat informasi seperti ini yang begitu uh, good news atau kabar baik ya, kita nggak berbagi gitu. Langsung saja kita lihat kabar apakah itu. Ini dia informasinya. Dilansir oleh blockchainmedia.id, ini tanda harga Bitcoin bisa melesat lebih tinggi lagi. Jadi seperti kita lihat ya di sini teman-teman, Ki Yongju, CEO dari CryptoQuan, mengatakan bahwa ada faktor penting yang mungkin akan muncul sebagai tanda harga Bitcoin melesat lebih tinggi lagi. Ju menyebutnya sebagai Big Short Squeeze dan saat ini belum sebagai tanda bullish luar biasa. Big Short Squeeze ini pada tahun 2020 tak sedikit trader di pasar derivatif kripto memasang posisi short terhadap BTC ketika harga kripto itu berada di kisaran 10.000 US dollar hingga 20.000 US dollar sebelum gerak parabolik dimulai. Ketika itu 10% dari order posisi short terlikuidasi dan saat ini baru sekitar 1%, jelas Ju di Twitter Jumat 15 Juli 2022 kemarin ya. Apa itu short squeeze dan dampak ke harga Bitcoin? Short squeeze adalah kondisi tak lazim yang memicu harga aset naik secara cepat. Kondisi ini dipicu ketika trader yang memasang posisi short di pasar derivatif yang juga tak lazim karena melawan potensi pasar yang mungkin naik lebih tinggi atau long. Kondisi ini berperan sebagai takaran signifikan bahwa short seller memutuskan keluar dari posisi short mereka untuk menekan kerugian dan mungkin beralih ke posisi long agar selaras dengan perubahan pasar atau masuk ke pasar spot untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah itu ya teman-teman, penjelasan daripada apa short squeeze itu sendiri ya. Dan ini cukup menarik ya teman-teman. Dan ini merupakan, kalau menurut saya merupakan suatu good news ya buat tanda-tanda Bitcoin bakalan melakukan bull run. Dengan demikian, lazimnya kondisi short squeeze lebih mencerminkan penguatan ke atas secara signifikan setelah terjerembab secara cepat dengan besaran yang mendekati kisaran 10% secara historis dalam konteks aset BTC. Namun demikian, lanjut Joe, peralihan cepat dari tertekannya harga Bitcoin dan melanjutkan kenaikan kuat bukan bermakna harga bullish secara parabolik. Agar lebih jelas, ini bukan bermakna parabolic bull run akan dimulai. Ini bermakna kita semakin dekat dengan bottom dengan menantikan munculnya short squeeze ini. Pun gerak parabolik bisa berlangsung beberapa bulan hingga beberapa tahun lagi. Oh, seperti itu ya teman-teman. Ternyata ini bukan tanda-tanda bull run ya, tapi ini melainkan akan mendekati posisi bottomnya atau terbawah daripada harga Bitcoin itu sendiri. Nah, seperti yang kalian lihat di picture ini, di gambar ini, di sini sudah hampir mencapai harga 10.000 dolar ya teman-teman. Oh, rendah banget ya. Sejak beberapa tahun terakhir itu Bitcoin turunnya dalam banget nih ya di tahun 2022 ini. Setelah menyentuh kemarin ya di 2021 di bulan Oktober mencapai harga 60.000 atau bahkan hampir 70.000 dolar, kini turun banget ya. Sentimen negatif terhadap harga Bitcoin juga ditegaskan sebelumnya oleh panel ahli Finder.com bahwa harga BTC dapat menurun ke 13.000 dolar lebih sebelum menutup tahun ini di angka 25.000 dolar lebih ya, 30% lebih tinggi dibanding harga BTC 20.000 dolar lebih. Bahkan pendapat CoinShares senada dengan Ju bahwa kripto besar ini perlu waktu setidaknya 24 bulan lagi sebelum mencetak rekor tertinggi baru. 24 bulan kira-kira itu sekitar 2 tahunan ya teman-teman. Kalau sekarang 2022, berarti kalau kita serok di angka sekarang Bitcoin nunggu 2 tahun ya nggak lama lah ya, itu kan investasi ya teman-teman ya. Namun penguatan itu mungkin membutuhkan waktu mengingat belum ada katalis yang sangat kuat saat ini. Yang jelas aksi jual lebih banyak daripada aksi akumulasi. Pasalnya,
Arus modal sebelumnya hingga 30 miliar dolar sudah menguap dalam waktu singkat dan ini sama dengan pasar modal, khususnya untuk saham di sektor teknologi, jelas Malcolm Demirors, CSO Coinshare. Nah, itu dia teman-teman. Seperti yang kalian lihat di berita kali ini itu ada beberapa pendapat bahwasanya mengatakan BTC atau Bitcoin harganya bakalan turun ya, menyentuh angka ya sekitar 13 ribuan atau bahkan mungkin di bottomnya yang terendah itu 10 ribuan ya, sebelum melakukan squeeze short squeeze tadi ya di level short squeeze atau mungkin long squeeze free piles itu sudah terlihat di sini seperti di gambar yang kalian lihat. Nah, kalau itu sudah tersentuh, itu akan membutuhkan waktu sebanyak 24 bulan atau kurang lebih 12, maksud saya 2 tahun ya, untuk melakukan jarak waktu bulannya dan akan menyentuh ATH terbaru daripada Bitcoin. Akankah menyentuh harga 1 miliar Bitcoin di 2 tahun ke depan? Kita tunggu saja. Itu aja informasi terbaru dari saya tentang good news daripada cryptocurrency utamanya Bitcoin ya teman-teman. Buat kalian yang mau serok Bitcoin di harga sekarang ya tetap Dior ya. Do your own research karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Jangan lupa subscribe, keep Dior, be diamond hand. Salam cuan.